fucked up, got me unstuck, chasing that rush, had to get and give up. I just want you, but I don't know just still I want you. Jangan lupa kalian like, subscribe, aktifkan loncengnya ya ke semua, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang teks pidato persuasif materi kelas 9. Simak baik-baik ya, dan jangan di-skip, supaya kalian paham betul. Terima kasih. Pengertian teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Ciri-ciri: 1. Bersifat ajakan. 2. Teks disusun berdasarkan kalimat ajakan. 3. Teks berisi kalimat dorongan positif. 4. Menggunakan kata-kata membujuk. 5. Menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun. 6. Reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. 7. Menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan. Tujuan teks pidato persuasif adalah mengajak audiens untuk melakukan sesuatu, meyakinkan audiens atau pendengar berdasarkan bukti-bukti sesuai fakta, mengubah pandangan pendengar sesuai dengan isi pidato. Berikut cara memersuasi dalam teks pidato persuasif. 1. Etika adalah cara memersuasi yang bertitik tolak pada adab sopan santun yang berlaku di masyarakat. 2. Emosi adalah cara memersuasi yang bertitik tolak pada kesatuan perasaan. Ketiga, logika adalah cara memersuasi yang bertolak pada nalar dan cara berpikir yang objektif. Struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pembuka. Pembuka berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan rasa syukur, serta pengantar dari topik masalah yang akan dibahas dalam pidato. Yang kedua, isi. Dalam isi terdapat 3 bagian. A. Pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. B. Tahap argumen. Tahap argumen adalah pengembangan argumen yang didukung secara logis dan dibuktikan dengan alasan, contoh, pakar, dan lain-lain. C. Penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi bermaksud memperkuat pernyataan posisi dengan menekankan pikiran utama. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi simpulan pidato. Biasanya, pembicara menyampaikan saran atau imbauan pada bagian penutup. Teman-teman jelaskan? Oke, ayo kita lanjut. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif.
Ada 4 ya. Yang pertama, nominalisasi. Nominalisasi adalah tata bahasa yang mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Memberlakukan ya teman-teman, nominalisasinya. 2. Bentuk pasif atau kata ganti orang. Teks ini umumnya berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara yang berwenang. Contoh, dia, mereka, bangsa Indonesia, warga negara, dan lain-lain. 3. Kosakata atau istilah teknis. Istilah teknis adalah kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Yang keempat, modalitas atau kepastian. Modalitas bermakna keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Lanjut. Analisis struktur teks pidato persuasif. Nah, yang pertama, pembuka. Narkoba merupakan permasalahan pelik di Indonesia, bahkan juga di dunia. Keberadaannya mengkhawatirkan banyak pihak. Kondisi para korban yang sudah terlanjur terperosok ke jurang hitamnya pun sangat memprihatinkan. Narkoba telah merusak banyak jiwa muda yang sebetulnya perjalanannya masih panjang. Isi bagian pernyataan posisi. Tindakan tegas untuk tidak menggubrisnya sama sekali adalah satu-satunya jalan untuk menghindarinya. Karena sedikit saja berdekatan dengan benda ini, maka kita akan terperosok ke dalam lubang hitam yang akan menyiksa kita secara fisik maupun psikis. Isi bagian argumen. Bagaimana tidak, sekali mencoba narkoba, maka barang ini akan terus-menerus menghantui kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Narkoba adalah zat adiktif yang artinya tubuh kita akan terus memintanya saat telah mencicipinya. Bukan berarti tubuh kita benar-benar menginginkannya, tetapi narkobalah yang memanipulasi tubuh kita untuk memintanya. Tubuh kita akan dibodohi untuk terus memasukkan obat berbahaya ini, meskipun zat-zat yang terkandung di dalamnya justru menghancurkan tubuh kita. Tak berhenti di situ, narkoba juga akan menyerang kita secara perlahan. Artinya, hati kita akan terus dibuat gelisah jika belum mencicipinya. Kepala kita akan ditutupi oleh kegelapan yang ditimbulkannya, hingga kita bahkan mampu untuk membentak, bahkan menyakiti orang-orang yang kita kasihi. Berbicara perihal orang yang kita kasihi, maka yang menjadi korban bukan hanya kita sendiri, melainkan orang-orang terdekat yang peduli terhadap kehidupan kita. Bayangkan perasaan orang tua Anda ketika melihat Anda menderita karena terjebak oleh bahan berbahaya ini. Mereka tidak akan sanggup melihat kita menderita. Isi bagian penguatan pernyataan posisi. Sudah cukup rasanya 3 juta orang di Indonesia yang telah terjebak dalam kenikmatan fananya. Ya, Anda tidak salah mendengarnya. 3 juta orang dan masih terus bertambah telah terjerumus ke
dalam lubang hitam benda haram ini berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019. Penutup. Oleh karena itu, saya nyatakan dengan tegas, tolong jangan dekati benda haram ini. Bukan hanya masalah hukum dan bukan hanya perantara saja. Narkoba harus dijauhi karena benda ini benar-benar destruktif dan akan menghancurkan kehidupan Anda. Terima kasih. Sekian dulu video saya hari ini. Terima kasih banyak telah ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.